Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man ajba'a Ramadan bisitin min Syawal kataballahu lahu shaumad dahri kulli. Nah, ini bagi yang bertanya tentang dalil puasa Syawal, ya, tentang dalil puasa Syawal. Ya Ali, duh Ali, man sapa wonge, sing sapa wonge adba'a nyambung sapa wong Ramadana ing wulan Ramadan bisitin kelawan 6 dina min Syawal saking wulan Syawal. Kata mongko nyatet sapa Allah Gusti Allah lahu kedue wong sauma ing puasa ad-dahri setahun kulih. Ad-dahri kulih setahun penuh. Jadi barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal menyambung bulan puasa bulan Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal, kataballahu lahu shaumad dahri kulli, maka Allah mencatatnya seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Nah, mulainya kapan? Tanggal 2 Syawal. Karena kalau Anda berpuasa di tanggal 1 Syawal itu hukumnya haram. Karena hari Idul Fitri dan Idul Adha itu ada diharamkan. Yang diharamkan berpuasa itu kapan toh? Idul Fitri. Kemudian Idul Adha dan 3 hari setelah hari raya Idul Adha yang disebut dengan hari Tasyrik, itu haram. Lah kalau bulan Syawal pengen nyambung puasa, dilanjutkan Ramadan, hari pertama kita ikut lebaran, karena hari itu kita ahalallahu fihi ta'am, kita dihalalkan untuk makan, wa harrama alaihi siyam, dan diharamkan ketika hari itu berpuasa. Hari kedua sudah nyambung puasa. Lah karena saya puasa Daud sepanjang tahun, saya biasanya hari kedua hari Idul Fitri itu sudah mulai puasa Daud. Puasa Daud yang saya lakukan di bulan Syawal. Jadi saya dapat pahala poso Daud, dapat pahala poso Syawal. Boleh langsung 6 hari, boleh diseling-seling. Yang penting bulan Syawal. Karena saya Daud biasanya tanggal 2 saya puasa, tanggal 3 enggak, tanggal 4 saya puasa. Itu puasa Daud di bulan Syawal. Jadi karena saya sudah melakukan rutinitas puasa Daud sepanjang tahun, termasuk bulan Ramadan saya juga Daud. Lumayan toh, sedina puasa sedina ora. Bosok miftah yo ora kok. Ya. Jadi paham ya? Kalau puasa Syawal disambung dari bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa setahun penuh. Please deh, mungkin musim corona banyak dosa, awal ini banyak diuji oleh Allah, posolah. Poso, bukannya nganggo warung setik. Ada GoFood-nya ya Mas ya? Di Jogja ada berapa cabang? 10, di Jogja ada 10. Saya itu makan warung setik dulu yang pertama kali di Taman Siswa. Taman Siswa timur jalan, dekat jalan apa namanya itu? Masjid Al-Jihad utaranya. Depan lembaga pendidikan itu loh. Dulu situ itu. Itu pertama kali makan warung waktu itu harganya masih 5.000. 5.000 oleh setik karo milsek. Wah, bahaya. Mahasiswa mangane warung setik zaman sakmono 5.000 bare seminggu ramangan. Dua saya jatah 5.000 ki mang dino, sedino saya buat. Lah nggih mangan ning warung setik zaman sakmono ta. Ya Allah, bare 5 dino ramangan aku sek. Ora kenal Mas Jodi kok kenal tak bisui dancuk Mas. Satu lagi hadis ya. Satu lagi hadis kita tanya jawab. Yo. Apik iki bahasane malam ini. Oh, wis ganti fasal meneh iki. Faslun fi shadaqah. Ya. Faslun tawi iki ku fasal iku fi sedekah ing dalem nerangake bab sedekah. Wah, ini pas sih. Kalau ngomong sedekah itu pengusaha-pengusaha yang bagi saya salah satunya sedekahnya luar biasa itu ya Mbak Jodi, Mbak Jodi, Mas Jodi sama Mbak Ani itu. Sebabnya didikane Ustaz Yusuf Mansur. Kadang-kadang Ustaz Yusuf Mansur ini nongol. Hai Gus. Tat, nanti tadi masih di TV kan ya Tat ya. Faslun utawi iki ku fasal fi sedekati ing dalem nerangake babagan sedekah, bab sedekah. Qala alaihi salatu wasalam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali do Ali, inna auliya Allah sak temene kekasih-kekasih Gusti Allah taala, lam yanalu iku lam yanalu, orang gegayuh sapa auliya saata ing jembare rahmatillah rahmati Allah waridwani lan karidane Allah. Bikasratil ibadah iku bikasratil ibadah kelawan akeh ibadah walakun angin tapine nalu padha gayuh sapa aulia ha ing rahmat lan ridane Allah
bisa khawatin nafsi, iku bisa khawatin nafsi kelawan lomone ati wal istihanati lan oleh nganggep remeh bidunya kelawan donya. Iki lho, iki angel iki. Saya terangke ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wahai Ali, sesungguhnya wali-walinya Allah itu tidak mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah dengan banyaknya ibadah. Kira-kira seorang ahli ibadah kira-kira tenan iki. Ya. Wali-walinya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah tidak dengan bikasratil ibadah, tidak dengan memperbanyak ibadah. Tetapi mereka mendapatkan walakinna luha bisa khawatin nafsi. Tetapi mereka mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah itu karena lumone ati, sakhok dermawan, wal istihanah, dan mereka menganggap remeh bidunya soal dunia. Jadi kayak Mas Jody hari ini itu mohon maaf. Kenapa kemudian barangkali dikasih oleh Allah? Ya karena satu, menjadikan sodakoh sebagai basic hidupnya, sebagai ideologinya, bahwa manfaat itu adalah ideologi, dan 82 cabang warung setik yang dimiliki, itu mohon maaf, tidak berada di dalam hatinya, cukup berada di dalam tangannya. Karena persoalan dunia, kita sering mendengar, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah merupakan nenek moyang segala kesalahan. Boleh punya 82 cabang, bahkan saya doakan mudah-mudahan 1000 cabang, amin. Tetapi tidak boleh cinta. Oleh duit tapi kena seneng. Oleh duit warung setik, tapi jangan terlalu cinta dengan warung setik. Bahkan kita menganggapnya wal istihanah bidunya. Remeh biasa. Kenapa? Karena semuanya hanya dijadikan fasilitas, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuwi rungokno kuwi. Melo sing sponsor warung setik tok, kuwi melu-melu. Tujuannya ya kuwi jane. Tapi ki hadis lho bro, hadis lho ya. Jadi para wali-walinya Allah itu mendapatkan ridho dan kasih sayangnya Allah tidak dengan banyaknya ibadah. Tetapi mereka mendapatkan ridho dan kasih sayangnya Allah bisa khawatin nafsi, dengan hati yang dermawan. Mila nyoh. Yuk, mumpung ini bulan Ramadan, masih pandemi corona, perbanyak kita memberi. Insya Allah selamat kabeh lah. Amin Allahumma amin. Oke, sudah 3 hadis yang saya bacakan. Kita lanjutkan ke persoalan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan, oke ya. Dari Al-Ahfid 23. Gus, dzikir paling ringan agar istiqomah setiap hari apa ya Gus ya? Sokai Abdul dzikri falam anahu la ilaha illallah. Wih gampang oleh kalimatani khafifatani. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu kalau amalan anak-anak warung setik apa? Yang diajarkan tadi Sumancur apa? Lah buka warung ya. Selain duha mau apa? Al-Mulad. Yang buka usaha itu contoh itu. Pendekatan spiritualnya warung setik. Buka dengan sholat duha, baca al-mulk, baca sholawat. Keren. Aduh ngake awakmu kuwabe usaha kaya warung setik. Amin. Lah aku warung setik sing seneng kalau sing setik rono tepungnya sing apa jenenge? Sing premium. Wagyu. Lak pesek wagyu. Aku senengane wagyu sek. Jadi gitu ya, dikirnya banyak. Bisa Abdul Dikri falamanahu la ilaha illallah boleh. Bisa cuman Allah tok boleh. Atau dulu ijazahnya Gus Miftah. Setiap habis ngasar menjelang adzan maghrib ketika matahari terbenam. Membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali. Itu akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Akan dikabulkan hajatnya. Akan diselesaikan masalahnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi anak-anak warung setik tambahi amaliyahnya. Menjelang matahari terbenam, habis ngasar sebelum maghrib, membaca la haula sebanyak 100 kali. Wes, gede nggak berkah. Wong sing mangan yang warung setik sehat, karyawan yang guyang-guyu tiap hari mudun. Wah, jos. Dari Sucarni, Gus kalau rambut sudah ubanan disemir hitam, hukumin apa Gus? Haram, nggak boleh. Tapi kalau kamu mau semir di luar hitam, boleh. Mau kamu semir di sini abang, kuning, hijau, undangannya Bang Jo, boleh. Tapi kalau sudah putih, disemir hitam lagi, itu haram. Karena uban putih itu mengingatkan kita tentang kematian. Maka kalau mau disemir,
ganti aja warna yang lain. Oh, kan keren kayak kalau pelangi gini, abang kuning hijau. Nah, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau putih nggak boleh. Ya, putih disemir jadi hitam nggak boleh. Nggak boleh. Saya tuh kalau anak rambut disemir, badan bertato, biasa. Nah, ini. Abah lebaran pertama, mana lebih utama untuk sungkem orang tua atau mertua, mana yang lebih diutamakan? Iki lah modern aku. Iki lah wong tuamu, berarti lah mertuane bojomu. Ayo dah. Lah mau wong tuamu berarti mertuane bojomu. Lah wong tuane bojomu berarti mertuamu. Nah, dua-duanya utama, dua-duanya utama. Kalau sedang dekat dengan mertua, ya nemenin istri untuk sungkem kepada orang tuanya. Kalau jika dengan orang tuamu, ya istrimu diajak sungkem dengan orang tuamu bareng-bareng. Jadi begitu. Ingat ya, kalau perempuan itu sudah menikah, itu menjadi tanggungan suaminya mutlak. Artinya apa? Yang menafkahi suami, istri mutlak harus hormat kepada suami. Makanya dulu zaman Kanjeng Nabi, bapaknya dikabarkan sakit, bahkan meninggal dunia, istrinya ini disuruh datang kepada bapaknya nggak mau datang. Kenapa? Karena belum mendapatkan ridho dari suaminya. Lah, ini mutlak di suami. Tapi suami ini nggak boleh diatur oleh istri. Artinya apa? Saya tuh ditanya gini, rusak hubungannya anak lanang karo wong tua, kuwi biasanya buosoke cangkeme sing wedok tak kandhani. Istri itu harus paham, gedene bojomu kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Bener ah? Nah, ngono sik. Gedene bojomu lanang kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Ngombe susune mbokne ora mergo susumu kuwi bener iki. Maka kalau kemudian silaturahmi, kalau dekat dengan mertua ya mertua dulu, kalau dekat dengan orang tua ya orang tua dulu. Karena wong tuamu ya mertuane bojomu, wong tuane bojomu ya mertuamu. Semuanya baik. Yang enggak baik yang enggak silaturahmi. Yang enggak baik yang enggak punya istri. Masake. Yang enggak baik yang enggak punya mertua. Masake ya Allah. Aku ndek ikut anyar rek. Engko tak kae khusus untuk warung sedik tak kae terakhir iku. Soal jomblo juga. Nih. Dari Ridho Maisha. Gus nanggepin temen yang benci sama ulama NU gimana Gus? Saya tidak sepakat kebencian antar golongan. Iki membenci ulama NU, ini membenci ulama non NU. Semua ulama itu baik. Saya nggak sepakat ulama dipisah-pisah. Aku seneng karo iki, seneng karo kayak. Semuanya baik. Makanya kalau bisa guyon-guyon saja kayak di Instagram saya sama Ustadz Yusuf Mansur itu loh. Saling mendukung, guyon, cengengesan. Semuanya baik. Kalau kemudian harus ada yang dianggap jelek. Kalau semuanya baik, ulama yang jelek siapa Gus? Gus Miftah. Karena Gus Miftah bukan ulama. Santai saja itu loh. Saya nggak suka orang-orang yang senang dengan saya menjelek-jelekkan yang lain. Wis dianggap apik kabeh wae. Karena semuanya punya kelebihan masing-masing. Semuanya punya maziyah. Semuanya punya potensi. Nggak mungkin semua ulama itu sama. Jadi ulama itu ibarat rumah makan. Punya kelebihan masing-masing. Ono sing dodolan steak, kaya warung steak. Ono sing dodolan bebek, Pak Slamet padha wae ya. Ono sing dodolan milsek, warung steak meneh. Semuanya punya. Ono sing dodolan ayam kampung, akam ijik ra kae. Bisa ya. Oh, mesti diganti anu ya, mesti diganti jim ya. Macam-macam lah, punya kelebihan masing-masing. Maka tolong jangan jelek-jelekkan. Kamu yang suka sama Gus Miftah, jangan menjelek-jelekkan orang di luar Gus Miftah. Demikian juga sebaliknya. Nggak ada jelek-jelekan. Semuanya ulama baik karena mereka adalah warasatul anbiya. Makanya semua ustadz saya hormati, siapapun itu. Baik yang senang sama saya maupun yang tidak senang dengan saya, semuanya saya hormati. Saya doakan semuanya panjang umur. Wah, Gus Miftah kan benci sama Ustadz Maher Tuwali bi sapa sing kondo. Saya pengajian juga mendoakan beliau. Beliau hari ini jualan parfum, tak dongake muga-muga parfumnya payu. Santai bae toh. Ngopo kok benci? Gus Miftah benci sama Gus Nur? Enggak. Kalau kita debat soal keilmuan itu biasa. Tapi kalau membenci secara personality, insya Allah saya tidak punya kebencian dengan siapapun. Oke? Kok kiai kok benci-bencian? Nggak boleh. Kayak Ustaz Sumansur itu keren. Kalau dia dibully, difitnah macam-macam, malah di screenshot, diposting di Instagram. Terima kasih ya doanya. Ustaz Kender tenan kayak. Gua suka kayak lu, Tat. Lah dionek-onek ke wong malah di capture. Diposting Instagram. Terima kasih ya doanya. Wah, keren wi. Idola gue. Tat, lu biasanya nonton Tat. Dari Kasafa, rebus, Gus. Wah, Kasafa apa telo toh? Wah, telo rebus berarti.
Gus, pengertian pasrah marang Gusti Allah niku pripun, Gus? Ayatnya kan jelas dalam surat Al-Anfal ayat 2, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bedakan pasrah dengan menyerah. Orang pasrah itu pakai ikhtiar, pakai usaha. Begitu sudah ikhtiar dan usaha, hasilnya dipasrahkan sama Allah. Itu namanya pasrah. Tapi kalau menyerah, nggak pakai usaha, nggak pakai ikhtiar, tahu-tahu dia ngalah. Itu namanya menyerah. Ingat, bagaimana kita menyikapi semua itu? Ya ikhtiar bisa. Makanya kalau saya melihat orang sukses kayak Mas Jody ini, itu yang saya lihat bukan berapa banyak cabang hari ini yang dia miliki. Sudah ada di berapa kota. Bagi saya nggak menarik. Yang menarik itu adalah proses kok bisa menjadi sukses Mas Jody ki ilmune kepiye. Itu yang paling penting. Makanya anak-anak karyawan warung setik harus belajar. Jangan hanya hari ini melihat berapa banyak warung setik yang dimiliki, tapi kamu harus belajar. Satu saat saya juga harus bisa menjadi seperti Mas Jody. Itu baru keren. Dan yang dilihat apa? Prosesnya. Prosesnya. Jangan melihat ketenaran seseorang, tapi lihatlah proses ketika dia merangkak. Mendapatkan kesuksesan. Kalau ada orang kaya, jangan lihat kekayaannya. Tapi lihatlah proses supaya menjadi kaya. Itu baru keren. Oh no. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Flea revolver. Dongane biar cepat dapat istri yang baik gimana, Gus? Golek. Santai saja. Santai saja. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Nah, ini API. Dari Ical Sebi. Assalamualaikum Gus Miftah. Gus mau nanya, cara mempertahankan iman kita bagaimana, Gus? Pertanyaan ini pernah disampaikan oleh Mas Deddy Corbuzier seminggu setelah dia masuk Islam. Masuk Islam hari Jumat, kemudian saya ajak Jumatan, saya datang ke rumah beliau di Bintaro, itu hari Jumat berikutnya. Saya Jumatan di masjid di Bintaro. Sepulang Jumatan, Deddy Corbuzier tanya sama saya begini, bro, persis dengan pertanyaanmu ini. Bagaimana saya bisa mempertahankan iman? Waktu itu saya menjawab saudara Deddy Corbuzier. Bro, benar aku yang menuntunmu bersahadat. Benar kamu belajar Islam sama aku sehingga kamu bersahadat melalui aku. Tapi aku tidak bisa menjaga imanmu. Aku tidak bisa menjaga Islammu. Jangankan kok menjaga iman dan Islammu, menjaga imanku sendiri pun aku nggak bisa. Saya bilang sama Deddy, bro ingat, setan tidak mencuri rumahmu. Setan tidak mencuri hartamu. Setan tidak mencuri sertifikatmu, tidak mencuri mobilmu. Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Nah, kamu yang jomblo-jomblo, besok ngelamar calon istrimu, ditanya sama calon mertuamu, modalmu apa ngelamar anakku? Iman. Kok mertuamu, aku ora percaya, jawaban musyrik, modar gue. Ngelamar bojo modalnya apa? Iman, rampung. Aku ora percaya, musyrik kowe, Pak. Ngono, ngopo? Astagfirullahaladzim. Moms John Ken. Gus, gimana cara hadapi bojo yang cuek? Ya, kamu jangan cuek. Kalau suamimu cuek, istrinya ikut-ikutan cuek, maka yang terjadi adalah cuek kuadrat. Nah, lah bojomu cuek, kowe sing cerewet. Lah bojomu cerewet, kowe rada cuek. Jadi kan suami istri itu saling melengkapi kekurangan masing-masing. Lah supaya kemudian komunikasinya baik, kalau suamimu cuek ya kamu harus agak cerewet. Kalau suamimu cerewet kamu yang agak cuek. Ngono. Tapi biasanya lanang karo wedok kuwi cerewet wong wedok. Mila sanggon-gon wong lanang karo wong wedok biasanya mati nih dhisik wong lanang. Wong lanang kuwi cepet mati soalnya done-onekke karo bojone wedok. Santai wae. Lah bojomu cerewet ya sadar wae. Dari Non Salma, Gus pripun bojo ra ngopeni, golek liyane. Ya ora ngono. Lah bojomu ra ngopeni piye dongake? Bagaimana komitmen awalnya? Saya pernah bikin postingan video Instagram sama Bunda toh. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Nah, ya toh saya. Tapi ingat, suami yang baik itu adalah suami yang tidak akan mengajak istrinya menderita. Itu. Dari Munifah Khairola, puasa sawah digabung baru tang Ramadan nggak bisa.
Bayar sawal-sawal. Itu. Jangan digabung-gabung ke. Masuk niati double-double. Beda begini, kalau kemudian kamu bayar poso di ben oleh berkah dino Senin, kamu bayar poso pada hari Senin. Maka niatnya itu adalah bayar poso tapi di hari Senin supaya dapat keberkahan hari Senin. Itu boleh. Tapi kalau niatnya baru tang, karo plus poso sawal, beda-beda. Enak men. Aku mau tuku wagyu oleh tenderloin kalau sirloin plus milsek ya nggak dapat. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari saudara Mila 19. Gus, solawat atau amalan agar dimudahkan menggapai cita-cita apa saja Gus? Semua solawat. Semua solawat itu akan memudahkan kita menggapai apa yang kita inginkan. Kan begitu. Kalau kamu sakit, solawatnya tibil kulub. Kalau menghadapi corona, pakai selawatnya Habib Lutfi yang baru kita baca tadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Kalau sakit ya tibil qulub wa dawa'iha dan seterusnya. Itu semuanya bagus. Semuanya bagus. Orang membaca selawat, kenapa? Karena menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ingat, dunia seisinya itu diciptakan hanya sebagian kecil dari Nur Muhammad. Artinya apa? Kalau kamu ingin mendapatkan dunia seisinya, mendekatlah kepada Nur Muhammad. Bagaimana cara mendekatnya? Dengan membaca sholawat. Mila Gus Miftah itu sering dianggap kentir. Kenapa? Karena banyak sholawat-sholawat itu yang kemudian lagu dangdut tapi tak dadekke lagu sholawat. Orang bilang, oh Miftah lagi kentir, lagu dangdut gawe lagu sholawat. Lagu itu kan universal. Kebetulan saja nadanya sudah dipakai untuk dangdut. Boleh nggak untuk sholawat? Boleh. Kayak yang terakhir lagunya Gus Miftah apa sih? Sambel terasi. Serapa apa? Elinga pangeran paring pengawasan rano sering kliwatan. Sedaya kahanan ayo gendang tobat sadurunge telat. Mumpung sempat elinga yen mati katimbalan Gusti kabeh sing dinduweni rami gunani ayo sregep ngaji manut lan ngugemi dawuhe Gusti. Selawat bareng-bareng. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Ankol Kiai. Assalamualaikum Ankol Kiai ya Rasulullah. Assalamualaikum asfal asyai. Assalamualaikum askal askiai. Assalamualaikum askal askiai ya Habiballah. Biar tong sampah saja ada yang ngisi, masa hatimu enggak? Jomblo. Oke. Berapa nonton lagi? Instagram 2400, Facebook 2200. Ya, sepatang 1,5 lumayan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Alex Maman 1203. Dan ini mewakili seluruh karyawan warung setik. Abah kalau berharap THR sama bos sendiri apa hukumnya Abah? Nggak usah berharap. Wih, kewajibannya juraganmu. Hakmu. Jadi karyawan warung setik ora usah berharap THR dari Mas Jody dan Mbak Ani. Karena kamu gak usah berharap, itu kewajibannya juraganmu. Santai baik bro. Diwenehi ditompor, diwenehi ditagih. Ngono carane. Lah wong ya kok juraganmu lah ya piye-piye hakmu kok ngopo. Jadi tolong ya para juragan perhatikan kesejahteraan para karyawan. Lah warung setik insyaallah luar biasa lah. Jadi kalau nggak dapat THR uang ya minimal besok bocah lu modar iki kepiye iki? Ustadz viral lampunya mati jijiki. Lampunya jeglek. Wah bahaya iki. Iki malah ger lho iki. Dre lampunya Dre. Kiai viral lampunya modar. Lah malah ger to kae. Aduh, sorry. Karena sama warung steak belum diberikan pulsa ya, sorry. Ini yang kedua kalinya. Dulu juga gitu. Ya Allah, sorry. Petengan Gus, petengan. Ya moga-moga kowe ra meteng. Ya Allah.
Mau kiai pira rong bayar listrik iki bajigur iki. Wah, bahaya iki. Turun bayar listrik. Patang dedet bah, yo. Pripun disele modar. Oh. Iki mati. Lagi sih. Ya. Kemudian ya. Ya, oke. Gus, kalau kita sholat, depannya kita tiba-tiba pergi gara-gara kentut misalnya. Terus kita boleh maju apa enggak? Boleh. Boleh. Tutupi. Nah, tapi yang maju, iki ana sing ngomong iki. Sponsornya kurang kuwi, Gus. Mbak Ani, Mas Jody, sponsornya kurang lampunya mati. Geri, asli geri. Malah sahdu, bah. Tambah kayak nang film kok balap peteng. Jadi begini, depannya ini, ya, tak prakteknya ya. Banyak salah. Depannya ini batal. Kamu di belakangnya. Maka yang di belakang ini maju. Tapi majunya orang bludus. Apa istilahnya? Khutbah bil khutbah. Salangkah. Kaki kiri maju. Tangan kanan. Kaki kanan nutup. Tek, plek. Maju lagi, tek, plek. Jadi nggak boleh begini. Nah, ini nggak boleh. Jadi kaki kiri maju. Kaki kanan mengikuti. Di sampingnya. Berhenti begini. Terus kaki kiri maju lagi. Baru kaki kanan ikut lagi. Jadi bukan begini, bukan. Maju plek, yang kiri maju, yang kanan jajari. Plek. Sebentar. Maju lagi yang kiri, yang kanan jajari. Jadi tidak gantian. Nggak begini. Itu salah. Nah, kalau yang batal imamnya, di belakangnya imam yang menggantikan sebagai imam. Makanya kenapa di belakang imam itu kalau bisa adalah orang yang baik sholatnya, yang baik bacaannya. Itu ngawekani lah imame batal, makmum mengganti. Yang ganti yang mana? Yang di belakangnya. Jadi gantinya jangan serempan, imamnya batal sama bludus, enggak. Cara jalannya seperti itu tadi. Saya ulangi. Yang kiri maju selangkah, yang kanan maju selangkah, berhenti. Plek, jejer. Yang kiri maju lagi selangkah, yang kanan selangkah lagi. Sampai menempati posisi yang batal. Bukan kok kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu namanya bukan ganti imam, tapi baris berbaris. Ya, boleh. Caranya begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aman, lampu ini surip meneh, bro. Oke ya. Oke. Selanjutnya dari Rangga 86. Gus, saya ingin masalah saya adil. Apa boleh dengan kekerasan? Enggak boleh. Enggak boleh, Mas. Lihat tangan Dani, ya negara kita itu negara hukum. Kalau kemudian punya persoalan apapun, mending diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau tidak bisa kekeluargaan, ya terpaksa dengan hukum. Tapi jangan mengambil jalan kekerasan. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kekerasan. Apa-apa gelut, apa-apa antem ning dalan, jangan. Wis, direbuk apik-apik. Ana Pak Suryo. Pak Suryo, THR ku ndi? Rumahnya THR kuwi. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Muhammad Arifki 18. Gus, hukumnya nggak zakat fitrah itu gimana? Kalau kamu berkemampuan, kemudian kamu tidak berzakat, kamu dosa. Tapi kalau kamu memang tidak berkemampuan mengeluarkan zakat sebagai muzaki, ya kamu berarti menjadi mustahik. Mustahik itu siapa? Orang yang berhak menerima zakat. Kayak Pak Suryo ini namanya muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Mustahiknya siapa? Gus Miftah. Muhammad Suryo, tolong segera ditransfer ya. Anda jangan main-main sama saya ya. Jangan sampai ada kekerasan saudara Muhammad Suryo. Saya tagih saudara Suryo untuk segera kirim THR. Awas Weten. Malah jawab jangkrik. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya ten ya. Delok ning Facebook. Rame ning Instagram ten. Dinteni ten. Rekeningku cek kelingan toh, sampai lampune mati lho gimu pengajian gara-gara kowe ora transfer THR ten. Pokoknya minggu ini harus air.
Hukumnya puasa tapi tidak sholat pripun Gus. Dia mendapatkan pahala dari puasa tapi dia juga mendapatkan dosa gara-gara tidak sholat. Sudah kemarin saya analogikan toh. Pak Muhammad Suryo beres. Yes, oleh THR Badan. Dari Muhammad Suryo PT SKS. Itu pasir bro untuk panganan. Nak panganan cuma warung steak. Motor nguntal pasir aku. Aduh. Orang yang puasa, dia dapat pahala puasa. Orang yang meninggalkan sholat, ya otomatis dia mendapatkan dosa dari meninggalkan sholat. Kan Gus Miftah pernah bilang, orang Islam itu seperti orang telanjang. Manusia itu seperti orang telanjang. Begitu dia membaca syahadat, itu ibarat orang telanjang pakai sandal atau pakai sepatu. Dia mau sholat, sama dengan dia sudah menggunakan celana. Dia puasa pakai baju, dia zakat pakai dasi, dia haji pakai peci. Maka kalau ada orang Islam, ora gelem salat gaweane poso tok. Kuwi ibarat wong wuda nganggo sepatu karo nganggo baju, tapi ora nganggo katok, gondal, gandul. Sing lucu ngakune Islam, ora gelem salat, ora gelem poso, tapi senengane sedekah. Kuwi padha karo wong wuda nganggo dasi. Jijiki. Oke ya, itu. Makanya Pak Suryo tolong ya poso, ya sholat, ya zakat, ya transfer Gus Miftah. Wirungokno. Mas Jody Mbak Ani, tambahi murah dinyang. Dre, ngelak Dre. Air putih aja Dre. Oke. Iki jangan-jangan mudah-mudahan kalau ini bukan warung steak kalau ini. Dari Aldio Hendra. Assalamualaikum Gus, mau tanya hukumnya bos yang pelit dengan karyawan. Tapi saya bukan karyawan orang steak Gus, ya. Gak boleh. Nanti di hadis berikutnya kita akan membahas tentang ini. Orang itu kalau pelit bagaimana, orang itu kalau dermawan bagaimana dan lain sebagainya, ya. Jadi nanti akan ada hadis berikutnya. Besok selanjutnya kita bertemu dengan warung steak lagi tanggal 18 Mei. Itu. Ono panganan nih warung lah, green apa? Itu ya. Jadi jangan pelit. Pelit itu neraka. Pelit itu dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya belum buka puasa. Nanti habis ini saya mau buka dengan warung steak. Dari Wiwin Winata. Gus Miftah minta penjelasan amal seseorang, dia ada sodako bagi-bagi THR, tapi dia sendiri ada lesbi, tidak ada sholat, tidak ada puasa. Bagaimana dengan amalnya Gus? Sekali lagi saya ulangi, sodakohnya tetap dapat pahala, soal dia lesbi itu urusan lain. Tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia perbuat. Itu ya. Gus, dahulukan ngasih orang tua apa sodakoh? Orang tua didahulukan. Kowe engkai wong sak nggon-nggon wong tuamu kealiran kelaparan kowe dosa. Utamakan orang tuamu. Wal akrobin orang-orang terdekatmu, pakdemu, ponakanmu dan lain sebagainya. Jangan sampai kita sibuk ngurusi orang tapi kita lupa ngurusi keluarga kita sendiri. Ngurusi orang tua kita sendiri. No. Ya. Jadi diopeni kabeh. Njaluk isi warung steak iki. Engko tak buka. Aku ora buka iki. Sengaja nunggu mau. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gus, kasih steaknya. Nyoh. Kita kasih steaknya lagi. Nyoh. Pengen ra kowe? Nah, tuku. Aku tuku kok. Oke, ini warung steaknya ini kalau mau beli. Ya. Gus, keistimewaan mengamalkan Sayyidul Istighfar apa? Keren. Sayyidul Istighfar itu apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Orang beristighfar biasa saja itu mendapatkan sekian rahmatnya Allah. Mendapatkan pengampunan Allah. Bagaimana kalau kemudian kita membaca tuannya istighfar yang tadi saya baca? Saya ulangi ya.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Keren. Ana minuman apa tapi? Mesek ini tak aku suara ngambil mesek aku. Berarti aku suara ngambil gula tadi. Karena saya memang mengurangi gula. Kenapa? Karena saya sudah manis. Berbukalah dengan yang manis. Tapi sebelum Anda berbuka dengan yang manis, tolong Anda ngaca dulu. Pantes nggak wajahmu bersanding dengan mereka yang manis? Lah pesek ya ora pantes. Enjoy your milk. Saya mau minum nih. Warung steak untuk buka puasa. Minuman milkshake. Orang tak ngentek kowe ya. Waduh. Minum dulu. Oh, kayak Mas Jody. Oh. Boleh enggak bayar zakat dikasihkan ke keluarga terdekat? Kalau memang keluarganya merupakan bagian dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat, malah diutamakan. Enggak ada masalah. Gus, Om Gus, kalau mau ketemu gimana caranya? Besok selesai corona. Enggak nerima tamu ya. Mohon maaf, saya nggak terima tamu tapi terima THR, oke? Gus, bagaimana mengingatkan orang tua supaya mau beribadah dengan tidak menyakiti hati beliau? Kamu doakan setelah selesai sholat. Kamu fatihai, matur yang baik, tapi jangan bentak-bentak. Karena dengan orang tua ngomong ah saja itu nggak boleh. Wala taqulahuma uffin, membentak orang tua itu tidak boleh. Maka jangan sampai gara-gara kamu pengen mengingatkan orang tua kamu untuk ibadah, kamu malah menyakiti hatinya. Nggak boleh, ya. Pelan-pelan saja. Pertanyaan selanjutnya. Gus, ketika puasa apa boleh pacaran? Ora poso, ora oleh pacaran apa meneh bulan poso. Bagaimana Gus saya membonceng pacar saya? Gampang, kue ning ngarep, tengahnya dikai galon, pacarmu ning mburi galon. Jadi pacarmu nyekeli galon. Mbok yo leren dhisik imsak ngempet. Semua pikir kok pacaran. Kalau kamu memang senang, lamar. Maka kalau ada laki-laki senang sama kamu katakan sama pacarmu. Mas, kalau kamu suka dengan aku, lakukan satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. No gagah. Gue malah nyah-nyoh. Pacarmu codot. Bah, serampung. Codot. Abah, kalau sahur semakin lama dan hampir imsak, apakah dapat pahala? Dari Lisa Iza. Loh, sahur itu hukumnya sunnah dan ada barokah. Dan sahur yang paling bagus itu adalah di akhir waktu. Jadi kalau kamu sahur dengan warung steak di akhir waktu menjelang imsak, itu justru lebih bagus. Kalau buka, segera. Nah, maka namanya takjil. Takjil itu ta'ajjala, yu'ajilu takjilan. Itu segera kan. Tapi kalau sahur diakhirkan. Ajala bener ya? Ane tasrif ajala yu'ajilu takjilan ya. Wis suwe ra maca tasrif lali aku. Kemudian ngombe sik Gus. Milkshake. Pengen tau rupamu. Enak, Bro. Pertanyaan selanjutnya. Oke, mana sing menarik sing lucu-lucu wae. Wah, lagi sing lucu iki lucu iki, cangkeme bosok iki. Gus mau nanya, kalau sholat boleh nggak pakai blangkon? Ya oleh wae kok. Blangkon dhewe kok crekes wae. Boleh. Kopiah itu budaya, blangkon itu juga budaya, topi itu juga budaya. Jadi orang sholat boleh nggak pakai kopiah, boleh pakai kopiah, boleh pakai blangkon, boleh pakai topi, boleh. Sing ora oleh iki sholat nganggo sarung, ora oleh. Sholat kok karo nganggo sarung, ya ora oleh. Hei Bunda, mwah. Sudah periksa Bunda? Tadi Bunda baru pulang dari dokter, doain ya Bunda sehat. Oh, amin. Seweger Gus. Anggo blangkon oleh, iki blangkon gue lho. Aku punya blangkon NU, punya blangkon NKRI, punya blangkon Garuda, kabeh tak nggo kok. Yang non NU mau ngasih blangkon tak trompo, enak wae to. Wah iki. Gus, apa hukumnya sedekah dengan uang yang haram? Dari Sarifudin 56. Ini kemarin sudah kita bahas di awal-awal kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Bagaimana kemudian ketika orang itu bersedekah dengan barang yang haram.
Ini pada halaman 9. La yaqbalullah ta'ala sholatan bila wudu'in wala sodakotan minal harami. Allah tidak akan menerima sholat tanpa wudu sebagaimana sodakoh dari barang yang haram. Burungokno. Jadi koruptor-koruptor hari ini hasil korupsimu kamu sedekahkan. La yaqbalullah. Allah tidak akan menerimanya. Ngarang wae. Roleh haram dok ya. Sodakoh dengan uang haram hukumnya nggak akan diterima oleh Allah. Ya haram berarti itu loh. Kamu arep akal-akalan, tak wong dosa iki Pak apa iki lak wong berbuat maksiat dosane siji. Lak wong sedekah dosa pahalane 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Jadi korupsi 1 miliar, sedekahnya 10 juta. Uluh oke sedekahe matamu, itu enggak boleh. La yaqbalullaha ta'ala sholatan bila wudu'in wala shadaqatan minal haram. Jelas ya hadisnya ya. Tidak akan diterima sedekah dari barang yang haram. Bagaimana trik mengajarkan sholat 5 waktu agar cepat bisa untuk mu'alaf yang jadwal kerjanya sangat padat? Saya dulu mengajarkan sholat itu, gerakan sholat kepada Mr. Deddy Corbuzier itu dalam waktu 3 menit di halamannya Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Yes, delok YouTube rapopo, didelok sing apik karo kerja. Joko Nugroho awet nom Gus guyu mawon. Lah iya wong mrengut ae. Aku iso guyu terus ngombene milisik kok. Musik warung steak. Nah, bagaimana cara menghilangkan setan di dalam diri dalam tubuh manusia dari umiyatiyah? Waduh, lah setan ngomong setan nih. Ya di ru'yah. Ru'yah itu aja dalilnya boleh, nggak masalah. Deteksi diri sendiri. Makanya sering ikuti ngaji, sering ikut ulama, hadirin majelis taklim dan lain sebagainya, sering baca Quran. Supaya kemudian kita dijauhkan dari hal-hal yang bersikap negatif. Termasuk dari setan laknatullah alaih. Ya. Mia surat Abror. Ada pertanyaan, gimana cara seorang pendosa diampuni dosanya? Om Gus, wis Om Gus, kayak wong tua, Om. Aku tuh Om ya. Malah ses. Jadi bagaimana seseorang itu diampuni dosanya? Ya bertobat. Caranya bertobat bagaimana? 1, menyadari yang dia lakukan salah. Kemudian tidak hanya sadar, dia harus menyesali. Kalau kaitannya kesalahan ada dengan orang lain, hak Bani Adam harus minta maaf. Kalau saya punya salah dengan Mas Jody, Mbak Ani, maka saya tidak hanya sekedar minta maaf sama Allah. Saya juga harus minta maaf sama Mas Jody dan Mbak Ani. Kemudian melakukan sholat sunnah taubat. Wis, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya ulangi, menyadari, menyesali, kalau ada kaitannya dengan hak Bani Adam harus minta maaf, kemudian sholat tobat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Assalamualaikum, ada Abah Icong dari Bantul. Assalamualaikum. Gus, dongake, Gus Muta sehat nggih, Abah Icong, matur nuwun rawuhipun. Oke, lanjut. Gus, apakah benar kata sebagian orang gamelan itu haram? Ajis Anam 55, saya nggak sepakat. Kan saya sering apa namanya siiran toh. Ono kalane dawa kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Maka kalau di Keraton Jogja itu ada 2 gamelan. Namanya Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogowilogo. Dan itu dulu menjadi sarana Wali Songo untuk mensiarkan agama Islam. Maka saya tidak sepakat kalau gamelan dibilang haram. Apa-apa mau haram ke, apa-apa mau syirik ke, apa-apa mau bid'ah ke, apa surgane mau untal dhewe. Ora. Aku seneng surga nguntale warung setik kok dadakno. Oke ya. Sudah 9:30. Berarti pas 1 jam saya menemani Anda sekalian. Insya Allah kita kajian bersama Warung Setik. Masih ada 1 tanggal lagi, tanggal 18. Dan masih ada kajian live dengan beberapa yang lainnya. Terima kasih Warung Setik. Terima kasih Mas Jody. Terima kasih Mbak Ani. Terima kasih seluruh kru.
Kita akhiri dengan membaca doa tolak balak corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shrif anal ghala wal waba wal bala wa ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adil ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. 10 akhir bulan Ramadan, jangan lupa sering membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.